Oke, hi everyone. Hari ini kita akan belajar IELTS Academic Writing Task 1 yang berupa tables. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana kita akan menyusun tulisan untuk Writing Task 1 yang soalnya berupa table. Sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya dari episode 1 hingga 14. Jadi agar kalian lebih paham untuk memahami materi hari ini, pastikan kalian sudah menonton video-video sebelumnya. Karena waktu yang terbatas, nanti jika ada kosakata yang saya tidak artikan, kalian bisa pause videonya dan kalian bisa cari di internet. Jika kalian sudah kesulitan memahami materi ini, kalian bisa pause videonya dan kalian bisa memahami kembali materinya. Karena nanti ada tulisan kecil di layar, kalian bisa zoom in, memperbesar layar kalian jika kalian menggunakan handphone, atau kalian juga bisa menggunakan laptop agar lebih mudah untuk mempelajari materi hari ini. Setelah kalian selesai menyelesaikan materi ini, saya harap kalian bisa berlatih mandiri untuk Writing Task 1. Oke, seperti yang kalian lihat di sini ada contoh soal yang berupa table. Jadi di sana ada data yang disajikan dalam bentuk table. Kemudian di sana ada statement yang terkait dengan data yang disajikan. Di sana statementnya adalah the table below shows the cinema viewing figures for films by country in millions. Kemudian di bawahnya kalian diminta untuk merangkum informasi dengan memilih dan melaporkan fitur yang paling utama dan membuat perbandingan yang sesuai datanya. Jadi perintahnya, summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Kemudian di bawahnya ada tulisan write at least 150 words. Jadi kalian diminta untuk menulis 150 kata. Oke, seperti yang kalian lihat bahwa di sini ada contoh structure untuk Writing Task 1. Jadi kalian bisa menggunakan templates ini untuk menuliskan Writing Task 1 kalian. Jadi kalian perlu menyusunnya dengan terstruktur. Jadi ada introduction, overview, body paragraph 1, dan body paragraph 2. Jadi kita akan bahas yang pertama, yaitu introduction. Jadi apa itu introduction? Introduction adalah kalian membuat pendahuluan untuk penulisan Writing Task 1 kalian. Jadi bagaimana kalian membuat introduction? Untuk introduction kalian bisa memparafrasekan kalimat yang ada di soalnya. Jadi kita akan menggunakan kalimat atau statement yang dari soalnya, yaitu the table below shows the cinema viewing figures for films by country in millions. Lalu bagaimana cara untuk memparafrasekan kalimat? Kalian cukup menggunakan sinonim, jadi kalian cari persamaan katanya. Jadi kalian tulis ulang kalimatnya dengan kata-kata yang berbeda, tapi maknanya tetap sama. Oke, untuk introduction, untuk soal ini kalian bisa menuliskannya dengan kalimat seperti the table compares the number of people in millions who attended cinemas to watch 4 different genres of films across 4 countries. Jadi jika kalian perhatikan statement yang ada dari soalnya dan introduction itu sama, tapi kata-katanya berbeda. Jadi intinya adalah kalian cukup memparafrasekan dengan menggunakan sinonim, jadi mengulang soalnya tapi dengan kata-kata yang berbeda. Oke, sekarang kita lihat dengan contoh soal yang lainnya. Jadi di sini ada soal. Jadi kalian bisa lihat bahwa di sini ada soal yang disajikan dalam bentuk table. Jadi sekarang kita akan latihan membuat introduction untuk soal ini. Jadi sekali lagi untuk introduction, kalian hanya perlu merubah kata-katanya dengan bentuk sinonimnya. Ada kalimat di soalnya dan kalian tinggal memparafrasekan kalimat ini. Kalian bisa menuliskannya seperti the table presents, kemudian information on rental charges and salaries. Kalian bisa menuliskannya seperti data on rental costs and average salaries. Untuk di soalnya ada frasa in 3 areas of London. Kalian bisa menuliskannya seperti in 3 different districts of London. Oke, setelah kalian menuliskan introduction, kita lanjut menuliskan overview. Jadi apa itu overview? Overview itu adalah ringkasan atau gambaran umum. Jadi bagaimana kalian bisa membuat overview untuk soal yang datanya disajikan dalam bentuk table. Jadi untuk overview kalian bisa melihat nilai tertinggi dan nilai terendah
Jadi kalian bisa mencantumkan itu ke dalam overview, kemudian kalian bandingkan perubahan nilai antar kategori, kemudian kalian sebutkan perbedaan signifikan yang muncul dalam data. Kemudian untuk overview kalian tidak perlu menuliskan angka atau detail spesifik karena nanti akan dibahas di body paragraph 1 dan di body paragraph yang kedua. Oke, sekarang kita akan latihan untuk membuat overview untuk soal ini. Jadi kalian bisa melihat bahwa di sini ada beberapa kategori. Kategori utama di sana ada action, romance, comedy, horror. Kemudian kategori yang lainnya ada India, Ireland, New Zealand, Japan. Jadi kalian bisa lihat bahwa untuk overview kalian bisa mencari nilai tertinggi dan nilai yang terendah. Jadi kalian bisa melihat dengan melihat kategorinya. Jadi untuk kategori genre di sini kalian bisa lihat genre dengan penonton yang paling tinggi adalah di kategori action, yang paling rendah ada di kategori horror. Jadi kalian bisa memasukkan itu ke dalam overview. Jadi sekali lagi kalian lihat kategorinya, kemudian kalian cari value atau nilai tertinggi, kemudian kalian cari value atau nilai yang terendah. Di sini nilai yang tertinggi adalah action, kemudian nilai yang terendah di sini adalah horror. Kemudian kita lihat di subkategori. Jadi di sini ada kategori yang lainnya, ada kategori dalam bentuk negara. Jadi ada India, Ireland, New Zealand, dan Japan. Untuk kategori-kategori ini kalian bisa lihat mana yang memiliki value atau nilai yang terbesar. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa penonton yang paling tinggi adalah India, kemudian yang paling rendah adalah Japan. Jadi kalian bisa mencantumkan itu ke dalam overview kalian. Kemudian kalian juga perlu ingat bahwa kalian harus membuat perbandingan dengan menambahkan linking word. Misalnya katanya seperti while, whereas, itu menunjukkan perbandingan. Oke, untuk overview ini kalian bisa menuliskannya seperti overall, India had the highest total cinema attendance, while. Jadi while di sini menunjukkan perbandingan. Jadi kalian juga perlu membuat perbandingan dengan menunjukkan perubahan atau perbedaan nilai antar kategori. Jadi kalian bisa menggunakan linking words atau kata sambung. Kalian bisa menuliskannya di sini karena ada perbandingan antara India dan Japan, di mana India itu yang paling tinggi dan Japan yang paling rendah. Kalian bisa membuat perbandingan dengan menambahkan kata seperti while, kemudian kalian tulis Japan recorded the lowest. Kemudian kita lanjut menuliskan kategori yang lainnya, yaitu genre untuk film action yang paling tinggi dan genre yang memiliki penonton yang paling rendah adalah horror. Kalian bisa menuliskannya seperti action films were the most popular genre across all countries, whereas horror was generally the least favorite except in Ireland. Di sini kalian bisa lihat bahwa ada kata whereas yang menunjukkan perbandingan antara action dan horror. Jadi itu kalian bisa menuliskan overview dengan melihat nilai yang tertinggi dan nilai yang terendah dari kategori yang ada di sana. Kemudian kalian jangan lupa untuk membuat perbandingan jika ada perbedaan atau perubahan antar nilai antar kategori. Kalian bisa pause video ini untuk melihat overview untuk soal ini. Oke, sekarang kalian latihan membuat introduction dan overview. Jadi introduction, sekali lagi kalian hanya perlu memparafrasekan atau menulis ulang soalnya dengan kata-kata yang berbeda. Jadi pastikan maknanya sama tapi kata-kata yang berbeda. Kemudian kalian setelah menuliskan introduction, kalian lanjut menuliskan overview. Jadi overview adalah gambaran umum atau ringkasan terkait dengan data yang disajikan. Jadi untuk table kalian hanya perlu melihat kategori-kategori yang ada di sana, kemudian kalian cari nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Selain kalian melihat nilai yang tertinggi dan nilai yang terendah, kalian juga perlu membuat perbandingan antar kategori dengan menambahkan linking words seperti while, whereas, in contrast, atau yang lainnya. Jadi kalian menunjukkan perbedaan antar kategori. Kemudian untuk overview kalian tidak perlu mencantumkan angka atau detail spesifik karena nanti akan dibahas di body paragraph 1 dan body paragraph yang kedua. Oke, jadi saya akan berikan waktu selama 5 menit untuk kalian menuliskan introduction dan overview. Kalian bisa pause videonya untuk mengerjakan soal ini. Nanti saya akan tunjukkan sampel
penulisan untuk introduction dan overview. Oke, jadi ini adalah sampel untuk introduction dan overview untuk soal ini. Jadi kalian bisa pause videonya untuk melihat contoh penulisan untuk introduction dan overview untuk soal ini. Oke, jadi untuk introduction kalian hanya tinggal memparafrasekan kalimat yang ada di soalnya seperti yang kalian lihat di soalnya adalah the table below provides information on rental charges and salaries in 3 areas of London. Jadi kalimat ini kalian parafrasekan dengan mencari sinonim kata-katanya. Jadi bentuk parafrasenya seperti the table presents data on rental costs and average salaries in 3 different districts of London. Kemudian untuk overview kalian cari nilai yang tertinggi dan terendah dari kategori yang ada di sana. Rental cost yang paling tinggi di sana adalah Notting Hill, kemudian Regent's Park, dan yang paling rendah adalah Fulham. Setelah kalian menuliskan intro dan overview, sekarang kalian lanjut menuliskan body paragraph 1 dan body paragraph 2. Jadi apa itu body paragraph 1 dan body paragraph 2? Jadi ini paragraph yang terperinci yang berisi angka yang menjelaskan data dengan secara detail. Jadi paragraph 1 menjelaskan bagian dari data, kemudian bagian yang lainnya kalian bisa lanjutkan di body paragraph yang kedua. Jadi secara singkat, body paragraph 1 adalah first set of key features, trends in the data, kemudian body paragraph 2 adalah second set of key features, trends. Jadi paragraph 1 dan 2 memberikan rincian data yang terperinci dengan berisi trend-trend utama. Kemudian kalian jelaskan secara detail dengan angka. Kemudian bagaimana kalian menuliskan body paragraph 1 and 2. Jadi kalian identifikasi trend utama. Intinya kalian jelaskan overview yang sudah kalian buat. Jadi jelaskan data dengan perbandingan, kemudian kalian gunakan kosakata yang sesuai, bahasa yang akademik, kemudian hindari interpretasi subjektif, cukup jelaskan fakta dari datanya saja. Kemudian bagaimana kalian menentukan apa yang kalian tulis di body paragraph 1 dan body paragraph 2. Oke, jadi bagaimana kalian membagi body paragraph 1 dan body paragraph 2. Jadi jika tabel datanya disajikan bertingkat dari paling tinggi ke yang paling rendah, kalian bisa membaginya dengan body paragraph 1. Kalian bisa membahas values atau nilai dari yang paling tinggi ke yang paling sedang. Kemudian untuk body paragraph 2, kalian bisa membahas dari yang paling sedang ke yang paling rendah. Contohnya kalian bisa lihat di layar. Jadi di sini ada table. Jadi di sini ada beberapa kategori yaitu action, romance, comedy, horror. Jadi karena data yang disajikan untuk table ini memiliki tingkatan, jadi yang paling tinggi ke yang paling rendah. Jadi kalian bisa membaginya berdasarkan ranking tersebut. Jadi untuk body paragraph 1 kalian bisa membahas dari yang paling tinggi ke yang paling sedang, yaitu action dan romance. Kemudian untuk body paragraph 2 kalian bisa membahas dari yang sedang ke yang paling rendah, yaitu comedy dan horror. Oke, sekarang kita bahas contoh yang lainnya. Jadi selain kalian menggunakan peringkat, kalian juga bisa membagi body paragraph 1 dan body paragraph 2 dengan berdasarkan kategori yang ada di tabelnya. Jadi seperti yang kalian lihat bahwa di sini ada table, kemudian kalian bisa lihat ada beberapa kategori yaitu weekly rents per property, kemudian ada salaries needed. Jadi kalian bisa membagi body paragraph 1 dan body paragraph 2 dengan berdasarkan kategori yang ada di sana. Jadi untuk body paragraph 1 kalian bisa membahas weekly rents per property. Untuk body paragraph 2 kalian bisa menjelaskan salaries needed. Kemudian kita lihat contoh soal yang lainnya. Jadi di sini ada table, ada kategori juga 2006% market share, kemudian 2007% market share. Jadi untuk body paragraph 1 kalian bisa membahas tentang 2006% market share, kemudian untuk body paragraph 2 kalian bisa membahas 2007% market share. Selain kalian membaginya berdasarkan peringkat kategori, kalian juga bisa membagi body paragraph 1 dan body paragraph 2 berdasarkan timeline-nya. Jadi seperti yang kalian lihat di sini ada soal. Jadi ada
timeline di sini dari 1999 hingga 2004. Jadi untuk pada paragraf 1 kalian bisa membahas periode yang awal-awal, jadi 1999, 2000, 2001. Kemudian untuk pada paragraf 2 kalian bisa membahas 2002, 2003, 2004. Jadi kalian bagi berdasarkan timeline-nya. Oke, sekarang kita akan latihan membahas pada paragraf 1 dan 2. Jadi di sini ada soal yang datanya disajikan dalam bentuk table. Seperti yang kalian lihat, values ditunjukkan dari yang paling besar ke yang terkecil. Values-nya ada 29,9, 20,3, 19,9, 15,8. Kalian bisa membagi penulisan untuk body paragraph 1 dan body paragraph 2 dengan kalian bahas action romance di body paragraph 1, kemudian komedi horror di body paragraph 2. Oke, sekarang kita akan membahas body paragraph yang pertama. Jadi untuk body paragraph yang pertama kita akan membahas kategori action dan romance. Jadi intinya kalian cukup menjelaskan atau mendeskripsikan data di kategori action dan romance untuk body paragraph yang pertama. Kalian cukup jelaskan angka-angka yang ada di sana, cari angka yang paling tinggi, yang paling mencolok. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan perbandingan antara kategori ini, jadi antara action dan romance kalian bandingkan, atau kalian bisa membandingkan antara kategori di negara-negara yang ada di sana, yaitu India, New Zealand, dan Jepang. Intinya untuk body paragraph 1 dan 2 kalian cukup menjelaskan data yang disajikan, dan kalian juga perlu membuat perbandingan antar kategori. Kalian tidak perlu menyebutkan setiap value atau angka dari tabelnya, kalian cukup pilih values yang mencolok saja. Contohnya kalian bisa menyebutkan value tertinggi dan terendah dari kategori yang ada. Untuk body paragraph 1 kita membahas kategori action dan romance. Jadi kita cari value tertinggi dari kategori action. Di sana ada Ireland yang memiliki 7,6 juta penonton. Dan yang terendah adalah India dengan 8 juta penonton. Kemudian untuk kategori romance, di mana yang paling tinggi adalah India dengan jumlah penonton sebesar 7,5 juta. Dan negara dengan penonton romance terendah adalah Ireland dengan 3,8 juta penonton. Jadi intinya kalian tidak perlu menyebutkan keseluruhan angka, cukup kalian pilih saja yang mencolok, dan jangan lupa untuk membuat perbandingan. Jadi untuk body paragraph 1 kalian bisa menuliskannya seperti action movies consistently attracted the largest audiences, particularly in India, where 8 million people watch them, and in Ireland, with 7.6 million. Romance films are gained significant attention in India at 7.5 million, though their popularity declined notably in other countries, especially Ireland, where only 3.8 million people chose this genre. Jadi kalian juga perlu memperhatikan grammar kalian benar dan sesuai. Jadi di sini kita menggunakan past tense. Jadi di sini kalian perlu memastikan bahwa semua kalimat kalian ditulis dengan menggunakan bentuk past tense. Oke, untuk body paragraph 2 sama. Jadi kalian mendeskripsikan data yang ada di sana. Jadi untuk body paragraph 2 kita akan membahas kategori yang lainnya, yaitu komedi dan horror. Jelaskan data yang ada di sana. Jangan lupa kalian juga perlu membuat perbandingan. Misalnya kalian membuat perbandingan antar negara. Jadi di sana ada India, Ireland, New Zealand, and Japan. Oke, untuk body paragraph 1 and 2 kalian tidak perlu menyebutkan setiap nilai atau angka dari tabelnya. Kalian cukup memilih nilai-nilai yang mencolok saja, lalu tuliskan dengan membuat perbandingan. Oke, di body paragraph 2 ini kita membahas komedi dan horor. Untuk genre komedi, penonton paling tinggi adalah India 6,5 juta. Terendah adalah New Zealand dengan 3,9 juta. Untuk kategori horror, Ireland memiliki penonton tertinggi dengan 6,4 juta. Oke, coba di paragraf 2 kalian bisa menuliskannya seperti in contrast, comedy and horror films show smaller audiences overall,
committee attendance ranged from 3.9 million in New Zealand to 6.5 million in India, while horror saw the lowest figures in 3 out of 4 nations. A clear exception was Ireland, where horror films reached 6.4 million viewers, surpassing both Japan and New Zealand, and even exceeding Ireland's comedy audience. Oke, di sini kita juga masih harus menggunakan perbandingan. Di sini bisa ditunjukkan dengan kata sambung untuk perbandingan seperti in contrast, while, where, dan frasa yang menunjukkan perbedaan seperti a clear exception. Jadi sekali lagi, jika terdapat perbedaan antar values atau nilai dari kategori, kalian bisa memasukkan kata yang menunjukkan perbandingan dalam tulisan kalian. Seperti in contrast, while, whereas, atau yang lainnya. Jadi kalian bisa pause video ini untuk melihat sampel untuk body paragraph 1 dan body paragraph 2 untuk soal ini. Oke, selanjutnya kalian akan latihan mengerjakan soal table. Jadi sini ada beberapa kategori. Jadi nanti kalian akan menuliskan untuk body paragraph 1 dan body paragraph 2 untuk soal ini. Jadi untuk membagi body paragraph 1 dan body paragraph 2, kalian bisa membahas kategori yang ada di sana. Jadi untuk body paragraph 1, kalian bisa membahas kategori yang pertama, yaitu 2006% market share. Kemudian untuk body paragraph 2, kalian bisa membahas 27% market share. Jadi kalian cukup jelaskan data yang ada di sana. Intinya untuk body paragraph 1 dan 2, kalian cukup menjelaskan data yang disajikan, dan kalian juga perlu membuat perbandingan antar kategori. Kalian tidak perlu menyebutkan setiap value atau angka dari tabelnya, kalian cukup pilih values yang mencolok saja. Kalian juga bisa memilih data yang paling mencolok. Jadi di sana ada beberapa kategori. Ada HP, Dell, Acer, Toshiba, Lenovo, Fujitsu, and others. Jadi kalian bisa membuat perbandingan antara kategori-kategori tersebut. Oke, kalian bisa pause video ini selama 15 menit. Kalian kerjakan body paragraph 1 dan body paragraph 2 untuk soal ini. Nanti saya akan berikan contoh penulisan untuk body paragraph 1 dan body paragraph 2 untuk soal ini. Jadi berikut ini adalah sampel untuk penulisan body paragraph 1 dan body paragraph 2. Kalian bisa pause video ini untuk melihat contoh penulisan untuk body paragraph 1 dan body paragraph 2 untuk soal ini. Dalam IELTS writing, kalian tidak boleh mengulang satu kata dan kalian memakainya berulang-ulang. Jadi jika kalian menggunakan kata decline, untuk kata-kata selanjutnya kalian bisa menggunakan sinonim dari kata decline tersebut, seperti decrease, drop, fall, downward trend, atau yang lainnya. Kemudian untuk kata increase, jadi kalian bisa menggunakan sinonimnya seperti rise, growth, surge, atau yang lainnya. Jadi sekali lagi, kalian harus membuat perbandingan data antar kategori atau antara periode waktu dengan menggunakan linking words yang sesuai. Di linking words seperti compare to, whereas, in contrast, however, atau yang lainnya. Kalian tidak hanya mendeskripsikan angka saja, tapi kalian juga perlu membuat perbandingan antar kategori. Jadi untuk materi linking words ini kalian bisa tonton di episode 11. Saya sudah pernah membahas tentang kosakata untuk perbandingan. Kalian bisa menonton video di episode 11 yang membahas tentang linking words. Selanjutnya perlu kalian ingat bahwa di writing task 1 kalian tidak boleh mencantumkan opini kalian. Jadi penilaian subjektif kalian tidak boleh cantumkan di writing task 1 kalian. Jadi cukup jelaskan fakta dari datanya saja tanpa menambahkan opini. Oke, jadi kita sudah belajar introduction, overview, body paragraph 1 dan body paragraph 2. Jadi kalian bisa lihat di layar, jadi itu untuk sampel writing task 1 yang lengkap. Jadi ini melebihi 150 kata, jadi sudah memenuhi task achievement.
Jadi kalian perlu menyusun tulisan kalian dengan terstruktur dan jelas agar mudah dibaca. Caranya adalah kalian menuliskannya dengan intro atau pengantar, overview, ringkasan, atau gambaran umum. Kemudian kalian kasih detail pendukung. Jadi angkanya kalian jelaskan di body paragraf yang ke-1 dan yang kedua. Jadi kalian bisa menggunakan template ini untuk IELTS Academic Writing Task 1. Jadi kalian bisa pause bagian ini dan melihat sampel writing task 1 yang sudah terstruktur. Jadi sudah ada intro, overview, body 1 and 2. Oke, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar bagaimana menyusun dan menyajikan data untuk academic writing task 1. Jadi dalam penulisan academic writing task 1, kalian harus mulai dengan intro. Jadi untuk introduction, kalian hanya perlu memparafraskan kalimat yang ada di pertanyaannya. Jadi cara memparafraskan adalah kalian bisa menggunakan sinonim. Dan pastikan jika kalimatnya dia disajikan dalam bentuk active voice, jadi kalimat yang aktif, maka sajikan kalimatnya dalam bentuk kalimat yang aktif. Kemudian setelah selesai menuliskan intro, kalian lanjut menuliskan overview atau ringkasan atau gambaran umum dari datanya. Jadi untuk overview kalian fokus ke features atau tren yang mencolok dari datanya. Jadi kalian bikin perbandingan. Jadi untuk overview kalian tidak mencantumkan angka atau detail pendukungnya, karena nanti akan dibahas di body paragraf yang pertama dan body paragraf yang kedua. Oke, setelah kalian menuliskan overview, kalian lanjut menuliskan body paragraf yang pertama dan body paragraf yang kedua. Jadi kalian menjelaskan detail pendukungnya, jadi kalian jabarkan datanya secara rinci dengan angka dan tahun di body paragraf yang ke-1 dan body paragraf yang kedua. Jadi kalian bisa latihan mandiri untuk IELTS Academic Writing Task 1 dengan kalian mengakses link berikut ini. Di website ini ada soal-soal untuk IELTS Academic Writing Task 1. Okay, thank you so much for learning and see you in the next lesson.